Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad وجعل خير وسيطة إليه هو سيدنا محمد وأحضرنا في ذكرى مولد لسيدنا محمد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين له ومن المحبوبين عند سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. Yang saya hormati Al-Habib Abdul Aziz As-Segaf, Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi yang dari Seruyan, para guru agama, para alim, para ustadz, terutama pembina Majelis Ta'lim dan Musalla Nur Firdaus yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Yang saya hormati Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Lurah atau yang mewakili, dan segenap pejabat pemerintah yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, segenap pihak panitia, segenap donatur, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad, diundang oleh Majelis Nurul Firdaus atau Nur Firdaus. Nur Firdaus. Tahukah artinya Nur Firdaus? Nur cahaya, Firdaus surga Firdaus. Semoga dengan berkat kita hadir di majelis dan musalla Nur Firdaus, kelak kita semua juga menghuni Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di sini karena cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Karena rindu kepada Nabi Muhammad. Karena mau tidak mau, sebab yang membesarkan Maulid Nabi Muhammad adalah Zat yang maha besar, yaitu Allah. Yang mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad adalah yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, itu dorongan yang memang datangnya langsung dari Allah, agar kita pun ikut membesarkan, mengagungkan, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari mana kita akan lebih cinta kalau bukan dari majelis seperti ini? Cinta kepada beliau adalah modal terbesar kita agar di hari kiamat bisa berkumpul lawan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah Rasulullah khutbah Jumat. Rasulullah khutbah Jumat masalah kiamat. Tiba-tiba ada seorang badui angkat tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, pian dari tadi nyebut-nyebut kiamat. Kapan sih terjadinya kiamat itu? Karena lagi khutbah Jumat kada dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pian jangan menirulah. Jadi begitu ada khotib khutbah Jumat, guru, ulun tanya lawan pian bagaimana ulun yang masih jomblo bisa menikah pulang. Dicari jodohnya, dicari. Nggih.
Ditawari kada mau. Mau jomblo forever. La ilaha illallah. Nah, Rasulullah kada menjawab setelah sholat Jumat. Beliau tanya, Manisail, siapa yang bertanya tadi? Ulun ya Rasulullah. Kamu tanya masalah kiamat, ma'adatta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Ya, baru kena corona aja sudah bingung seberataan, bujur. Baru corona. Yang mana corona ini nggak akan bisa membahayakan kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si Badui menjawab, ma'adatu syai'an illa hubbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan dengan amal yang banyak. Persiapan saya cuma cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kamu di hari kiamat akan berkumpul bersama yang kamu cintai. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama yang dicintainya. Makanya jangan salah meletakkan cinta. Sebab memang orang-orang kafir sengaja. Orang-orang kafir memunculkan orang-orang yang bisa dianggap sebagai orang hebat, orang yang melakukan ini dan itu sehingga dicintai oleh umat Islam. Kita sudah punya panutan yang paling hebat. Kita sudah punya imam yang paling luar biasa. Kita sudah punya idola yang kita idolakan dari sejak lahir sampai hari kiamat. Manusia yang termulia, enggak ada yang semulia beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi kalau kita salah menempatkan cinta. Sudah seharusnya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allah saja cinta kepada Nabi Muhammad. Nggih. Kalau di hari kiamat itu para nabi, para rasul ditanya sama Allah, ya Adam, man anta? Wahai Adam, siapa kamu? Nabi Allah Adam mengatakan, ana abul bashar, saya bapaknya manusia. Semua nabi, semua rasul ditanya sama Allah, menjawab sama julukannya. Tapi ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, siapa kamu? Jawaban yang dengan rendah diri, dengan tawadhu. Sidin menjawab, anal yatim, saya cuma anak yatim. Langsung dibalas oleh Allah, bal anta habibi, engkau adalah kekasihku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah dicintai oleh Allah, kita pun harus meraih cinta manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah itu cinta sama umatnya. Sampai-sampai Allah itu melihat luar biasa cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sampai-sampai Allah itu pernah menawarkan, ya Muhammad, kaifa law ja'altu amra ummatika ilaik. Ditawari oleh Allah, wahai Muhammad, bagaimana kalau aku jadikan semua urusan umatmu itu ada padamu? Dari rezekinya, dari hidayahnya, dari masuk surganya. Semua urusan umat dipasrahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak ada Nabi yang ditawari seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa. Kalau Rasulullah ngomong iya, wah, Masya Allah, nggak bakal ada umatnya yang maksiat, nggak bakal. Tapi kita lihat bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling cerdas. Beliau tuh manusia yang paling cerdas.
Enggak terbatas kecerdasan Nabi Muhammad. Sampai-sampai ditawari seperti itu oleh Allah, beliau menjawab, Ya Rabbi, Anta arhamu bihim minni. Ya Allah, Engkau lebih sayang kepada umatku daripada aku, ya Allah. Jadi Rasulullah seakan-akan mengatakan, biar saja urusan umatku, Engkau yang mengaturnya, ya Allah. Mendengar jawaban seperti ini, maka kita lihat bagaimana jawaban Allah berkat kecerdasan Nabi besar Muhammad SAW. Idzan la ukhzika fi ummatika abada. Kalau begitu, aku tidak akan mengecewakan engkau pada umatmu, wahai Nabi Muhammad. Akan selalu menggembirakan Nabi Muhammad akan keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan umat ini luar biasa. Rasulullah pernah menangis untuk kita, bukan pernah, sering menangis untuk kita. Kira-kira pian pernahkah menangis untuk Nabi Muhammad? Apalagi sekarang Rasulullah lagi dihina oleh yang merasa dirinya punya kuasa di dunia, ya. Kita harus marah. Itu tanda iman kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana caranya marah kita? Membuat dia penasaran akan Nabi Muhammad. Membuat dia ingin mengenal Nabi Muhammad. Dan insya Allah membuat dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Saya kasih contoh. Marahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah dihina. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Beliau tanya kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah. Nggih, kalau ulun lawan pian manggil Sayyidatuna Aisyah pakai kata-kata Sayyidatuna, ada hormatnya sedikit. Bukan seperti lagu itu, Aisyah. Coba ibu pian namanya Aisyah. Nggih. Ibu pian namanya Aisyah, pian panggil Aisyah, Aisyah. Dikasih pisang goreng sama ibu pian. Nggih. La ilaha illallah. Sama ibu sendiri. Ulun lawan pian kada memanggil namanya, apalagi ini ibunya umat Islam sedunia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Tapi karena ayahnya yang memanggil, maka manggil namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah. Apakah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang belum aku lakukan, wahai Aisyah? Ada, wahai Abah. Rasulullah itu kalau ada kelebihan rezeki, sidin menyuapi makan orang pengemis buta yang ada di ujung jalan. Pengemis Yahudi buta yang ada di ujung jalan. Nggih pun siap Sayyidina Abu Bakar ambil roti keluar. Sampai di ujung jalan ada 3 pengemis. Wah, katanya cuma 1, kok berkembang menjadi 3? Biasa. Kalau dia rasa sukses, diajak keluarganya. Bujur, Surabaya tuh banyak pengemis, luar biasa. Ulun pernah kerja di toko di Ampel, menunggu dari lulus SMA tahun 93, terus mau masuk pondok pesantren, sekitar 4 bulan ulun kerja. Pernah suatu saat ada orang beli pagi-pagi baru buka sudah beli, duitnya besar. Ini mungkin orang mau tukar duit, nggih. Sengaja dia beli sesuatu supaya duitnya bisa pecah. Ulun tanya sama kawan ulun, ini mau tukar di mana nih duit besar? Itu pengemis depan toko kita itu duitnya banyak. Ulun tanya, Pak, bolehkah bisa menukar duit sama pian? Dibuka, wah luar biasa. Duitnya lebih banyak dari gaji ulun 4 bulan. Padahal kerjanya cuma begini ya. Pak, banyak duit pian Pak. Padahal kada punya kaki 1. Sidin bilang, oh iya saya harus kerja keras. Saya punya 3 bini. Kalah lah pian. Waduh, kerjanya cuma ngangkat tangan gini aja. Bini 3. Padahal masih lebih langkar pian ini, bengkengan pian. Nggih. Nasib ya, sabar aja lah. Kada bisa poligami di dunia, sabar, berusaha masuk surga.
dapat 70 bidadari pian. Nggih, kabar. Ibu-ibu juga di surga itu nggak ada cemburu. Nggak bakal cemburu ibu-ibu. Tapi pian di surga jauh lebih cantik dari bidadari. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Bakar pergi ke ujung jalan, ada 3 pengemis, 2 normal, 1 buta. Yang membuat Sayyidina Abu Bakar ragu, si buta ini mulutnya tidak henti-hentinya mencaci maki Sayyidina Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu pembohong dan lain sebagainya. Enggak berhenti mulutnya, zikirnya itu. Nggih. Seperti sekarang media zikirnya corona. La ilaha illallah. Kalau di Madura corona sudah nggak ada. Jadi orang Madura kalau saya tanya gimana kabar corona di Madura, sudah Idul Fitri sudah bulik corona sudah. Nggih, sudah pulang kampung. Ada bulik lagi sudah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini marah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, murid langsung Nabi Muhammad SAW, yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai disebut dalam Al-Quran, idh qala li sahibihi, Allah yang sudah menetapkan persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, pengemis Yahudi, diam dululah. Istirahat dulu dari mencaci maki. Saya mau menyuapi kamu makanan. Oh nggih, pun silahkan. Dibuka mulutnya si pengemis tadi, dipotek sedikit daripada roti, dimasukkan ke mulutnya si pengemis. Baru dikunyak sekali saja langsung dimuntahkan. Dimuntahkan. Kalau bahasa Jawa dilepeh. Bahasa Jawa itu lebih spesifik. Muntah itu kadang-kadang ada makanan. Nggih, dari dalam namanya muntah. Tapi ini kalau di mulut dikeluarkan, kalau bahasa Jawa lepeh. Nah, habis ini bahasa sini apa? Luwak. Luwak white coffee. Diluwakkan ya. Nggih, ulun pertama kali dengar bahasa bengkeng disampit memang. Apalah tampan ujar orang Banjar, bengkeng beb. Ulun kurang dengar apa kelengkeng. Ulun kada mau dibilang kelengkeng ulun ya. Kelengkeng kan buah-buahan. Tapi memang manis kelengkeng itu ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, "Kenapa kamu muntahkan makanan saya?" Si buta ini mengatakan apa? "Kamu bukan yang biasanya menyuapi saya." Loh, kok tahu? Ya. Seperti anak-anak muda sekarang kalau mau menembak anak-anak perempuan, anak-anak binian. Bapakmu tukang bangunan ya? Menggombal. Nggih. Binian padahal bapaknya bukan tukang bangunan, tapi dasar mau digombal. Jawab, kok tahu? Wah, kata lakian ini sudah masuk ini. Rayuan ulun sudah masuk ini. Nggih, karena Bapak Pian sudah membangunkan rumah cinta bagi kita berdua. Ya. Kalau mau belajar gombal lawan ulun ya. Banyak ulun gombal, apalagi di rumah orang Jawa tuh bilang gombal kain pel-pelan. Di rumah ulun banyak gombal. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Kok tahu? Padahal kamu kan buta." Nggih, yang pertama, yang menyuapi saya baunya harum. Nabi Muhammad tuh baunya harum. Bahkan dalam qasidah Qamarun, wa'irqul Mustafa litibi tiba Allah Allah. Keringat Nabi Muhammad itu malah lebih mengharumkan minyak wangi. Lebih harum minyak wangi kalau dicampur dengan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian jangan bayangkan sama keringat pian. Gara-gara keringat ulun lawan pian ini pabrik sabun banyak. Nggih, pabrik deterjen banyak. Beraktivitas sedikit keringatan sudah dah menjauh aja lebih baik. Jaga jarak. Nggih. Kalau sudah keringatan jaga jarak. Kasihan sebelah pian bisa pingsan nanti. Ini keringatnya Nabi
Ini subhanallah ada di Probolinggo, Jawa Timur. Silahkan kalau pian ada rezeki, mumpung masih ditahan oleh wali kota Probolinggo. Ini loh kalau pemimpin habaib. Luar biasa, Habib Hadi bin Muhammad Al-Habsyi. Sultan Hasan Al-Bolkiah dari Brunei Darussalam itu mendatangkan peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad dari Turki. Rencananya mau keliling Asia Tenggara. Langsung disambut sama Habib Hadi, wali kota Probolinggo. Diambil ke Probolinggo. Selama 1 bulan lebih diletakkan di Rujab sambil mempersiapkan museum. Nah sekarang sudah masuk museum. Ulun ngelihatnya masih di Rujab, rumah jabatan beliau. Karena beliau kawan ulun juga ini, wali kota Habib Hadi. Di situ ada bekas darah bekam Nabi Muhammad, masih segar. Ulun ngelihat bekas darah bekam itu, ulun bilang dalam hati, wah kalau boleh ulun minum ini. Ulun ngelihatnya seperti sirup. Wih, nyaman itu darah bekam Nabi Muhammad. Karena pernah satu sahabat juga meminum darah bekam Nabi Muhammad sampai habis. Manis seperti madu katanya. Jangan disamakan sama darah pian. Nggih. Yang suka sama darah pian cuma nyamuk. Selain nyamuk kada mau. Nah ini kadang-kadang manusia mengandalkan akalnya, disamakan Nabi Muhammad sama dirinya. Nabi Muhammad dibuat dari cahaya. Pian dibuat dari apa? La ilaha illallah. Ada rambut Nabi Muhammad, ada janggut Nabi Muhammad. Subhanallah, ini dalilnya kita ahli sunnah wal jamaah sangat kuat. Jadi Rasulullah tuh janggutnya memang lebat, tapi tidak lebih dari sekepalan tangan. Kalau lebih beliau rapikan. Jadi nggak ada jenggotnya Nabi sampai perut, nggak ada. Seperti orang-orang itu ya. Kalau makan sarapan nasinya ada sampai malam. Kan kelihatannya nggak enak juga jenggotnya sampai perut. Terus mereka bilang haram motong jenggot. Kok kalau haram kenapa jenggot pian cuma sampai paru terus? Ada orang India jenggotnya sampai kaki. Itu nggak pernah dipotong, betul, karena ingin masuk Guinness Book of Record. Pian kalau mau masuk Guinness Book of Record bisa, nggih, makan durian sama kulitnya. Masuk langsung pian, rumah sakit. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, juga ada bekas tikar. Nah ini yang ulun mau ceritakan nanti ya. Ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad, ada tongkat Nabi Muhammad, ada terompah Nabi Muhammad. Seperti di kopiah ulun nih, terompah Nabi Muhammad. Ada di situ. Yang selama ini kita lihat di Turki, ada di Probolinggo. Pian cuma mengeluarkan duit berapa? Murah. Ada bekas imamah Nabi Muhammad. Ada bekas tanah makam Nabi Muhammad, bekas kunci kubur Nabi Muhammad, bekas penutup makam Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada di Probolinggo. Bahkan ada pedang Khalid Ibnul Walid, pedang Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya. Banyak. Nah ini yang ulun mau cerita, bekas tikar yang pernah dipakai tidur oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau keluar keringat sehingga membuat tikar tersebut basah dengan keringat Nabi Muhammad. Istri beliau yang bernama Ummu Salamah mengumpulkan keringat Nabi Muhammad, dimasukkan ke botol sampai full botolnya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Ummu Salamah, buat apa keringat ulun? Wahai Ummu Salamah, ulun akan pergunakan sebagai minyak wangi, minyak harum ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak harum. Bu, ibu, nggak ada yang menyahut ini. Sudah mengantuk lah. Belum. Kalau suami pian keringatan, Bu, nggih. Kumpulkan di botol, nggih. Pian sebarkan di rumah pian. Insya Allah bebas tikus rumah pian. Kata tikus ini kok rumah lebih bau dari ulun, katanya tikus. La ilaha illallah. Jangan disamakan keringat ulun lawan pian sama keringat Nabi. Dibuat dari cahaya, nggak mungkin keringatnya bau. Malah tadi dalam Qasidah Qamarun, keringat Nabi Muhammad kalau dicampurkan ke minyak harum justru membuat lebih harum minyak harum tersebut. Nah, bekas tikar itu dipotong sedikit dan sekarang ada di Probolinggo. Dicampur dengan minyak yang tanpa bau menjadi lebih harum dari minyak kasturi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bisa kita lihat dengan mata kita.
Dan subhanallah memang Rasulullah tuh nggak punya bayangan. Wala dhillullahu bal kana nura. Rasulullah nggak punya bayangan. Itu rambut Nabi Muhammad juga disentrong dengan cahaya, nggak ada bayangannya sama sekali. Padahal sudah berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Ada seorang profesor berusaha meneliti rambut tersebut karena rambut manusia itu punya DNA antara 17 sampai 23. Ini ulun kada belajar, cuma tahu aja ya. Si profesor ini memeriksa rambutnya Nabi Muhammad, nggak ada DNA-nya sama sekali, bahkan kelihatan di mikroskop tersebut cahaya. Memang nggak ada bayangannya, ini cahaya. Nah kan ada cahaya. Ada nggak bayangannya cahaya? Nggak ada. Begitulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang spesial, manusia yang istimewa, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang menyuapi aku baunya harum. Nabi Muhammad selalu harum, tapi meskipun beliau sudah harum, beliau masih pakai minyak harum. Ini kadang-kadang ada orang nggak harum, sengaja nggak pakai minyak harum, terus angkat-angkat tangan lagi. Ya Allah ya Karim. Ini kambing aja kada mau dekat sama pian kalau gitu. La ilaha illallah. Ini Nabi mencontohkan, bahkan termasuk sunnah. Nabi mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Dicintakan oleh Allah dari dunia kalian itu kepada aku hanya 3. Yang pertama at-tib. Rasulullah senang sama minyak harum, pakai minyak harum setiap hari. Kalau mau sholat pakai. Wan nisa, dan wanita. Rasulullah aslinya enggak cinta sama siapapun, hanya cinta kepada Allah. Enggak bisa hatinya cinta kepada siapapun, tapi dicintakan oleh Allah kepada nisa. Dan Rasulullah menikah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulun mau ceritakan panjang nanti ceritanya, nggih. Bukan kesian pian, kesian ulun berdiri ini ya. Pian duduk aja nyaman, tapi ulun ditawari tadi sama guru, "Beb, mau kursi lah." Wah, nanti dibilang tua kalau duduk di kursi ya. Ulun ini masih 18 tahun. Berapa tahun yang lalu lah. Sekitar 28 tahun yang lalu ulun 18 tahun. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang menyuapi ulun sebelum disuapkan ke mulut, itu makanan dilembutkan dulu. Baru disuapkan. Karena memang sudah waktunya ya. Kalau ada orang giginya sudah nggak kuat, kalau makan kacang seperti main bola nanti. Kanan kiri. Akhirnya dikeluarkan. Tolong ditumbuk lah. Nggak ditumbuk. Nah, Sayyidina Abu Bakar menangis sambil tanya, tahukah pian siapa yang biasa menyuapi pian? Kada tahu. Yang pian caci maki. Jadi Rasulullah ini dicaci maki sambil disuapi oleh Nabi Muhammad. Kada marah. Padahal ini Yahudi tinggal di Madinah, cari duit di Madinah. Enggak ada juga Sayyidina Abu Bakar marah disikat si Yahudi ini atau diusir dari Madinah. Ini kita lihat marahnya Sayyidina Abu Bakar. Dikasih tahu yang mencaci maki, yang kamu caci maki itu yang biasa menyuapi kamu kalau ada rezeki. Nangis si Yahudi, ya Allah. Teman saya saja yang suka memprovokasi saya, yang suka membisiki Muhammad tuh begini, Muhammad tuh begini. Karena orang-orang Yahudi lihat Nabi Muhammad menyuapi dia, maka dikasih tambahan bahan untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang menyuapi saya, mereka cuma meracuni saya. Ayo bawa saya ke makamnya Nabi Muhammad. Sudah berubah bahasanya. Pertamanya Muhammad, berubah Nabi Muhammad. Ditonton oleh Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Pemimpin sedunia nonton pengemis Yahudi. Bayangkanlah pengemis gimana baunya. Bujur. Nggak ada sih Din. Nggih, mau tutup mulut dan lain sebagainya, nggak ada. Sampai di makamnya, ini sekarang engkau ada di hadapan makam Nabi Muhammad.
langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ada yang ngajak masuk dalam agama Islam. Melihat apa? Marahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini baru marah namanya. Ini baru amar ma'ruf nahi mungkar. Ini baru mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada pembenci Nabi Muhammad, sehingga mereka yang aslinya benci menjadi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Yahudi tadi sudah masuk Islam, sudah mu'allaf, angkat tangan, ya Allah, kalau engkau terima Islamku ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang, aku rindu ingin ketemu dengan Nabiku Muhammad. Meninggal si Yahudi, dikubur Nabi Muhammad SAW, sudah masuk Islam. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad juga di zaman beliau, bagaimana beliau menghadapi para pembenci-pembenci beliau, orang-orang yang mencaci beliau. Suatu saat beliau melihat ada ibu-ibu bawa barang belanjaan banyak. Kasihan ibu-ibu ini sudah tua. Karena Mekah itu lembah, jadi mereka rumahnya itu berada di kaki bukit, agak naik kalau mau ke rumah masing-masing. Ibu, Rasulullah menawarkan bantuan. Maukah ulun bantu, Bu? Dilihat yang menawarkan bantuan orangnya tampan. Tidak ada yang setampan Nabi Muhammad SAW. Unggah, silahkan pemuda. Diangkat oleh Nabi. Sampai di rumahnya sang ibu diletakkan. Bu, sudah selesai Bu ya, nggak ada yang kurang. Nggih, bujur. Berapa ongkosnya pemuda? Gratis Bu. Gratis. Zaman sekarang jin aja komersil ya. Diminta bantuan, wah ini piro. Jin ini komersil. Gratis anak muda, iya. Kalau pian kada mau dibayar dengan duit, ulun bayar pian dengan nasihat. Mau kada Nabi Muhammad dinasehati? Nggih. Coba kalau misalnya ada penceramah, penceramah, ulun nasihati pian. Ulun ini pemberi nasihat, pian memberi nasihat. Yang gila siapa? Ulun ini pemberi mau'idhatul hasanah, pian mau memberi ulun nasihat. Perlu dicek suhu pian ini. Mungkin di atas 40 ya. Corona pian ini. Nabi Muhammad sumbernya ilmu, sumber semua kebaikan, sumber semua kemuliaan. Semua nabi, semua rasul bisa mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Nggih, silahkan Ibu. Luar biasa. Kada nyampaikan, ulun ini nabi. Masa pian mau nasihati ulun? Enggak kebalik apa? Seperti sinetron dunia sudah kebalik. Bukan nasihat, caci maki. Pemuda, di Mekah ini ada pemuda seperti kamu namanya Muhammad ibni Abdillah. Dia itu penipu, dia itu pembohong, pemecah belah umat. Habis dicaci maki Nabi Muhammad SAW. Enggak berubah wajah Nabi Muhammad, enggak berubah. Ulu lawan pian coba kalau dibilang macam-macam. Wih, luar biasa. Enggak corona dibilang corona aja marah pian ya. Bujur. Gak berubah, sudah selesai caci makinya. Rasulullah bilang, sudah Bu, sudah. Terima kasih Bu atas nasihat pian. Masya Allah. Kalau kamu ketemu dia jangan dekati, jauhi dan lain sebagainya. Nggih, terima kasih Bu atas nasihat pian yang berharga. Keluar Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya mencapai pintu keluar dipanggil sama ibu tadi. Pemuda, sini. Ulun lupa tanya, siapa nama pian? Ulun Muhammad ibni Abdillah. Loh! Biar yang tidur bangun ya. Kamu ini yang dibilang penipu, ulun. Kamu ini yang bilang pembohong, ulun. Dibilang ini, nggih. Waduh, sudah salah ulun ini. Salah info ini. Ini berita hoak dari dulu udah ada ya. Apalagi sekarang tambah banyak berita hoak ini. Mereka yang salah, kamu yang benar. Masuk ke dalam agama Islam berkat Nabi Muhammad SAW. Menanggapi cacian itu dengan kebaikan. Itu namanya pembelaan terhadap Nabi Muhammad.
Kalau Nabi Muhammad dihina kita rusak mereka, kita rusak rumahnya, kita hujat macam-macam. Apa bedanya ulun lawan pian sama dia? Bujur. Apa bedanya? Malah nanti akan, loh itu lo lihat. Orang Islam itu, lihat radikal. Sudah, karena memang mereka itu menuduh kita macam-macam. Seperti si Yahudi buta tadi. Mereka itu buta, nggak tahu apa-apa, dikasih doktrin yang salah tentang Islam. Ada murid daripada guru ulun, murid daripada Habib Umar, namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, termasuk murid senior Habib Umar. Sebelum ada murid-murid dari Indonesia. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ini ke Denmark. Karena beliau memang dakwahnya mendunia. Ketemu dengan wanita yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Yang dulu sempat ribut ini. Itu wanita, sudah tua lagi wanitanya. Ada fotonya. Wanita ini ngelihat Habib Ali di bandara, ngelihat Habib Ali senyum terus. Orangnya sudah tampan, tinggi, putih. Senyum terus Habib Ali. Menghadapi orang tuh dengan senyum, tanya dijawab dengan senyum dan lain sebagainya. Maka si perempuan pembuat karikatur ini tanya sama temannya, coba kamu tanyakan sama teman-teman Syekh itu, nggak kenal Habib lah, nggih. Tanya sama Syekh itu, tanya sama Syekh itu, bisakah ulun bapandir lawan Sidin? Sini paham semua bahasa Banjar? Atau saya kasih bahasa Madura aja ya? Ngerti bahasa Madura gak Dinto? Sobung. Beda orang Madura gak Dinto? Hah? Tade. Karena saya bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jawa, nggih, bahasa Banjar juga bisa. Jangan tanya bahasa Cina, kada mau ulun. Makanya dibilang Covid karena datangnya dari Cina. Kalau datang dari Jakarta namanya Bang Fit. Nggih. Kalau datang dari Surabaya namanya Mas Fit. Nggih. Tapi di Cina ada kebaikan, ada satu kebaikan di Cina ya. Ada makamnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad SAW di Guangzhou makamnya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampai mana tadi kok bahas Cina? Nggih. Bolehkah ulun bapandir lawan Sidin? Dimintakan izin kepada Habib Ali Jufri? Silakan. Habib Ali Jufri menanggapi wanita ini dengan senyum. Apa kabar Bu? Sehat? Nggih, sehat. Wahai Syekh, umat Islam sedunia marah sama saya. Termasuk saya, kata Habib Ali Jufri. Termasuk saya. Tapi umat Islam sedunia ini pengen bunuh saya. Kok Anda malah senyum-senyum sama saya? Nggih, Bu. Anda mencaci maki, Anda menghina Nabi saya karena Anda tidak mengenal siapa Nabi saya. Kalau Anda mengenal Nabi saya seperti saya, niscaya Anda pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung tertarik ibu tadi. Cuman Habib Ali Jufri mengatakan, saya ini mau berangkat, pesawat sudah dipanggil. Nanti lain kali saya akan duduk sama ibu, kita akan bahas siapa Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Kan penasaran, bujur. Coba kalau pian marahi, pian tempeleng, tambah dihina Nabi Muhammad SAW. Nah, manusia yang sangat kita cintai itu, ternyata beliau juga sangat mencintai kita. Kita bisa cinta kepada beliau karena beliau yang terlebih dahulu cinta kepada kita. Sehingga kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi Muhammad, yang difikirkan hanya ulun lawan pian umat. Jadi pernah Rasulullah menangis, salah satu menangisnya untuk umat, sering Sidin menangis. Kalau berdoa untuk umat setiap habis sholat 5 waktu. Berdoa agar umat diampuni dosanya oleh Allah. Setiap habis sholat 5 waktu. Membaca Al-Quran, Sidin menangis. Kemudian Allah tahu kenapa Sidin menangis, tapi tetap Allah mengutus Jibril. Wahai Jibril, tanyakan kepada kekasihku apa yang membuat dia menangis. Jibril turun, ya Rasulullah, Allah kirim salam kepada pian ya Rasulullah. Masya Allah, Allah yang kirim salam. Kalau ulun lawan pian, siapa yang kirim salam? Nggih, petugas pajak ya. Allah tanya, apa yang membuat pian menangis? Wahai Nabi, wahai malaikat Jibril, yang membuat ulun menangis perkataan dua nabi dalam Al-Qur'an. Yang pertama perkataan Nabi Allah Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku.
Umatku tidak semuanya bisa mengikuti aku. Sunnah Nabi itu 53 juta sunnah sehari semalam. Bisa kalian? Kada bisa. Dalam sholat aja ada 1000 sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam mengangkat tangan setiap takbir Allahu Akbar itu ada 10 sunnah. Banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai seorang ulama mentok menghitung 53 juta sunnah dalam sehari semalam. Termasuk cara guring Nabi, cara bangun Nabi, bagaimana Nabi berzikir, bangun tidur, mau makan dan lain sebagainya. Semua umatku kada bisa. Sengaja Rasulullah itu memperbanyak sunnah, bukan menyulitkan kita, agar kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit sunnah Nabi Muhammad. Nggih. Terutama yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza, paling hafal itu ya. Mau masuk kamar mandi, sebelum masuk doa. Di dalam kamar mandi aja ada sunnah Nabi Muhammad. Subhanallah, nggak ada agama seperti Islam. Di kamar mandi bisa dapat pahala. Subhanallah. Senyum, nggak ada agama yang menyatakan senyum itu ibadah dapat pahala. Cuman agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Rasulullah memperbanyak sunnah agar ada di antara kita yang kadang tahu, kadang kada tahu, tapi melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pahala. Dan dijadikan sunnah yang paling nyaman itu menikah. Ini yang jomblo, masih kerasan jomblo bagaimana ini? Ada yang jomblo kah di sini? Banyak. Ada qasidah hanyar ya. Yang Allahumma cukupono luperono. Bahasa Jawa tapi kada paham pian. Di akhir qasidah itu bilang mugi sing jomblo ndang rabi. Nah, oleh anake wak kaji. Amin. Menikah, ulun lawan pian menikah. Subhanallah, melampiaskan syahwat dapat pahala setiap detik yang sudah menikah. Setiap detik ditulis pahala sunnah. Kada kerasa melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang kada bisa mengikuti semua apa yang aku lakukan, bagaimana mereka Jibril? Itu yang membuat aku menangis. Di mana mereka wahai Jibril? Yang kedua, perkataan Nabi Allah Isa alaihi salam. Karena Sayyidina Isa itu difitnah oleh umatnya, tapi tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Ataqula linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Enggak mungkin. Nabi Allah Isa berkata seperti itu. Enggak mungkin. Maka Nabi Allah Isa mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Inilah perkataan Nabi Isa yang membuat Nabi menangis. Ya Allah, kalau aku mengatakan seperti itu, pastilah engkau mengetahuinya, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kalau engkau siksa mereka, umat yang kurang ajar sama Nabi Isa, mereka adalah hambamu ya Allah. Jadi katanya Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Allah Isa itu angkat tangan akan keadaan umatnya. Lah, umatku yang bermaksiat kepada Allah di hari kiamat, bagaimana keadaan mereka wahai Jibril? Maka perkataan Nabi Muhammad dilaporkan oleh Jibril kepada Allah. Jibril turun membawa firman Allah yang sungguh luar biasa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan selalu memberikan permintaanmu sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Apakah Nabi minta untuk dirinya? Kada. Minta untuk keluarganya? Kada. Nabi mengatakan, idzan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ulun kada ridha, ada satu dari umat ulun masuk ke neraka. Rasulullah sudah menjamin ulun lawan pian masuk surga asal mau. Nggih. Rasulullah mengeluarkan hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang kada mau. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah,
Siapakah yang kada mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada ulun masuk surga, dan barang siapa yang kada taat masuk neraka, berarti kada mau masuk surga. Jadi banyak umat yang milih masuk neraka, malah na'udzubillahi min dzalik. Tapi Rasulullah tetap minta agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sudah seharusnya kita memperbesar cinta kepada beliau. Kalau betul-betul cinta, kita kada mau menyakiti yang dicintai, bujur. Kalau betul-betul cinta, kita pasti ingin selalu menyenangkan yang kita cintai, menghibur yang kita cintai, selalu membuat senyum yang kita cintai. Nah, Nabi Muhammad setiap hari Kamis dilapori amal umatnya. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Muslim. Tu'radu alayya amalakum kulla yaumil khamis. Amal kalian dilaporkan kepadaku setiap hari Kamis. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku mendapati amal yang baik, aku bersyukur kepada Allah. Misalnya namanya siapa? Nama pian siapa, Guru? Haji Muhammad Syihab. Nama Haji Muhammad Syihab masuk ke dalam golongan orang-orang baik. Satu persatu nama ulun lawan pian dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kalau melihat namanya Tukiem, adakah yang namanya Tukiem di sini? Kan ada. Kalau di Jawa banyak. Siapa di sini biasanya? Namanya siapa di sini biasanya? Husnul Khotimah ada kada? Kada. Su'ul Khotimah. Siti lah, banyak biasa Siti ya. Nggih, Siti terserah. Namanya Siti siapalah. Dilihat sama Nabi Muhammad. Kalau mendapati amal yang baik, senang Nabi Muhammad sambil mengatakan hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Ulun lawan pian kalau ada di golongan yang baik membuat senyum Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan membuat Nabi besar Muhammad mengucapkan alhamdulillah. In wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku mendapati yang bukan taat, kalau bukan taat berarti maksiat. Rasulullah kada mau menyebut maksiat. Apa jawab Nabi Muhammad? Meskipun beliau sedih. Aduh, kok ada ya umat ulun, siapapun itu, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia umat Nabi Muhammad. Meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia siang malam minum, meskipun dia siang malam berzina, meskipun dia melakukan dosa besar, meskipun dia durhaka sama orang tuanya, tapi dia termasuk ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lahir dalam keadaan Islam, meskipun kada pernah sholat. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi membuat sedih Nabi Muhammad. Nggih. Karena apa? Namanya ada di golongan maksiat, membuat sedih. Tapi tetap Nabi Muhammad mengatakan apa? Astaghfirullah ta'ala lakum. Meskipun beliau sedih, beliau tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa umatnya yang ada di golongan ahli maksiat. Maka mari saya mengajak diri saya pribadi, pian seberataan, jangan sampai setiap Kamis nama kita ada di golongan maksiat. Kalau setiap Kamis nama kita ada di golongan maksiat, kada sholat, kada puasa di bulan Ramadan, nggih. Apalagi ini ada pembangunan Musalla Nur Firdaus. Ini namanya investasi akhirat. Ini namanya harta yang sangat bermanfaat bagi ulun lawan pian. Karena yang pertama, sodakoh itu dibalas minimal 3 kali lipat oleh Allah di dunia. Enggak ada orang gara-gara sodakoh melarat, enggak ada. Yang ada orang yang sering sodakoh, dia akan kaya. Semakin kaya. Karena apa? Pian nyumbang 100.000 misalnya, minimal dibayar 300.000 oleh Allah di dunia. Dan bisa-bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Man dzalladzi yuqridullaha mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menyumbang di jalan Allah seakan-akan dia menanam benih. Dari satu benih itu akan muncul 7 benih, dan setiap dari 7 benih memiliki 100 benih. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nyumbang 100.000 bisa dilipat gandakan kali 700 berapa? 70 juta. Luar biasa. Dan banyak buktinya itu banyak di Malang, daerah Gadang, Malang. Ini ceritanya terkenal ini, tukang becak. Tukang becak ini dia nyimpen duit sampai simpenannya itu 1 juta. Coba pian bayangkan, tukang becak punya tabungan 1 juta itu berapa bulan nabungnya? Bujur. Tiba-tiba ada tetangganya masuk rumah sakit, dulu belum ada BPJS. Tetangganya tuh bilang, "Pak, meskipun sama-sama tukang becak juga senasib, nggih. Pak, sebenarnya ulun ini ragu Pak mau pinjam sama pian. Tapi suami ulun masuk rumah sakit, gimana Pak? Kada bisa keluar kecuali nebus 1 juta. Persis 1 juta. Jadi supaya suami ulun bisa becak lagi Pak. Adakah? Ada. Kata tukang becak. Ada. Biasanya ulun ada yang mau minjem duit. Gak ada duit. Maksudnya di kantong. Padahal di rumah banyak. Di rekening banyak. Nggih. Nah ini pemalar dan kawan-kawannya ini. Ada. Ngomong sama bininya, ayo mana simpanan kita 1 juta, kesian tetangga kita membutuhkan. Kita pun senasib, tahu susah memang hidupnya. Alhamdulillah kita ada duit, sudah kita sodakohkan aja. Udah bu, nggak usah pinjam, ambil 1 juta. Luar biasa. Kira-kira ada yang pernah nyumbang 1 juta ke sini? Adakah? Masya Allah jarang. Tadi alhamdulillah yang nyumbang semen sampai habis. Masya Allah itu orang luar biasa, meskipun sudah meninggal gitu. Luar biasa itu orang. Ada yang nyumbang cat sampai habis, ada. Ada yang nyumbang apa lagi sampai habis? Keramik, batako. Wah, ini luar biasa. Ayo, yang mau nyumbang sampai habis apa? Oke. Silahkan nyumbang kesempatan. Subhanallah dalam tempo 3 bulan, memang kadang-kadang nggak spontan. Si tukang beca ini istrinya memiliki catering. Itu lancar. Setelah 3 bulan mereka buka restoran. Sampai sekarang mereka punya 3 restoran besar. Gara-gara sodakoh 1 juta. Tambah kaya. Orang sodakoh itu tambah kaya. Ini di dunia. Di kubur dan sodakoh juga tidak akan bisa melampaui bala. Kalau kita ditulis oleh Allah hari itu kita dapat bala, kita sodakoh, maka bala itu tertahan dengan sodakoh. Innal bala'a la yatakhatta bihi sodakoh, kata Rasulullah. Bala itu nggak bisa melampaui sodakoh, tertahan oleh sodakoh. Bahkan pernah di zaman Sayyidina Musa alaihissalam, ada anak muda ngomong sama Sayyidina Musa, ya Rasulullah, saya besok ingin ngundang pian untuk pernikahan. Ulun besok pagi hendak menikah. Nggih, siap, hadir. Pemuda ini keluar, masuk malaikat Israel. Kenal sampean malaikat Israel? Kenal? Pernah ketemu kada? Sabar, nggih. Ada waktunya. Kalau kepada para nabi, para rasul sering mampir malaikat Israel. Katanya malaikat Israel, wahai Nabi Allah, kasihan anak muda itu. Kenapa wahai Israel? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya malam ini. Kada sempat menikah. Yang jomblo, ayo cepat. Mati jomblo kada nyaman pian. Ujar Nabi, syirarukum uzzabukum wa syarru mautikum uzzabukum. Orang yang paling buruk di antara kalian para bujangan. Kalau dia mati dalam keadaan bujangan, mayit yang paling buruk. Nah, ayo cepat, bismillah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Musa ingin manggil itu pemuda, tapi ya Allah, ini perintah Allah, kada bisa. Tapi tetap besoknya datang, niatnya takziah. Ternyata masih hidup. Loh, kok masih hidup? Dinikahkan oleh Nabi Allah Musa. Sampai 10 tahun masih hidup, punya anak. Wah, ini kok bisa masih hidup? Kok sakti dia ini ya? Setelah 10 tahun datang Israel. Hei Israel, katanya Nabi Allah Musa, kamu itu malaikat kok pembohong? Kapan ulun bohong? Nih, kadang-kadang ada pembohong ditanya, pian kan ada janji ini. Kapan? Amnesia. Enggak, ulun kada bohong wahai Nabi Allah. Itu pemuda yang 10 tahun yang lalu pian bilang mati malam pernikahannya, masih hidup sampai nikah, sampai sekarang punya anak. Oh nggih, ulun ingat. Padahal ini sudah takdir.
Biasanya takdir tuh kada berubah. Yang berubah itu qadha, yang masih di Lauhil Mahfuz. Kalau sudah di tangan malaikat, biasanya kada berubah. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang punya takdir, bisa merubah. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pemuda itu aslinya mati malam itu katanya Israel. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, dia keluarkan separuh dari hartanya, dia sodakohkan di jalan Allah. Karena perbuatan yang disenangi oleh Allah. Allah tuh senang sama orang yang sodakoh. Dermawan. Bukan yang pemalar. Nggih. Jadi pian nyumbanglah meskipun hanya 50.000. Kalau masing-masing 50.000, wah udah. Beres sudah. Apalagi kalau 50.000 setiap hari, beres sudah. Nggih. Kalau di Jawa dibilang angel wis ya. Nah, karena perbuatan yang disukai oleh Allah tersebut, aku diperintah oleh Allah, wahai Israel, tinggalkan pemuda itu, jangan kau cabut nyawanya. Aku panjangkan umurnya sampai aku ingin mencabut nyawanya, kata Allah Subhanahu. Bisa memanjangkan umur sedekah. Makanya kita lihat orang pemalar cepat mati. Jangan pemalar, pian. Sedekah meskipun 50.000, 100.000, mungkin setelah ini ada qasidah sambil penggalangan dana. Nggih. Sambil penggalangan dana, apapun yang ada, Bu, masukkan perhiasannya, kada apa-apa, Bu. Asal jangan yang imitasi, Bu. Nggih. Seperti Sayyidatuna Khadijah yang menyumbangkan semua perhiasannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pian nyumbang HP, nggih. HP sumbangkan, jangan HP sebelahnya. Sampian ambil, sampian masukkan. Wah, ini maling ini namanya ini. La ilaha illallah. Ada duit, sumbang duit, berapapun duit, masukkan 10.000 kayak 5.000 kayak 1.000 kayak. Maka kita akan senang kelak di hari kiamat. Yang ketiga, sedekah itu manfaat di kubur. Sudah nggak perlu dijelaskan, terlalu lama. Sudah banyak yang kipas-kipas ya. Yang keempat, orang yang sedekah kata Rasulullah di hari kiamat, dia akan diperlihatkan pahala sedekah yang sebesar gunung. Karena disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang sedekah dengan harta yang halal, sekali lagi harta yang halal, aku terima kata Allah. Dan kata Nabi Muhammad, Allah memelihara sedekah itu seperti kalian memelihara anak kambing. Sehingga kalian melihatnya kelak di hari kiamat pahala tersebut sebesar gunung. Maka orang tersebut akan tanya, ya Allah, ini amal ibadahku yang mana ya Allah? Sholat pas-pasan, puasa pas-pasan, zakat juga pas-pasan, haji nggak haji, apalagi lockdown, nggih. Nggak punya duit, nggak haji, umroh nggak umroh, dan lain sebagainya. Maka diingatkan oleh Allah, ada musola Nur Firdaus di tempat kamu dan kamu sedekah dari harta yang halal, aku terima. Maka orang yang sedekah itu kelak di hari kiamat menyesal. Orang yang sedekah menyesal. Kenapa sedekahnya cuma sedikit? Ngelihat pahala, ya Allah, kalau ulun tahu pahalanya sebesar ini, semua harta ulun akan ulun sedekahkan di jalanmu ya Allah. Tapi sudah di hari kiamat kada bisa bulik, bujur. Makanya ulun pian masih hidup, nggih, jangan jangan takut, yakin dengan Allah. Sedekah itu bagaikan keran air. Kalau pian buka keluarlah airnya, bujur. Keluar air masuk ke tandon. Jadi harta kita keluar, harta yang lain juga masuk ke rezeki kita. Tapi kalau ditutup, pemalar, airnya nggak keluar, ada nggak tambahan di tandon? Nggak ada, ya segitu, gitu aja sudah. Apalagi dibenci sama Allah, naudzubillah. Ulun lawan dipian kalau masuk surga, amin. Sedikit yang amin ini. Sudah ngantuk apa? Ulun lawan pian kalau masuk surga, amin. Sebelum masuk surga, ulun lawan pian berhenti dulu di depan gerbangnya surga. Lihat ada tulisan. Di atas gerbang itu ada tulisan, anti muharramatun alal bakhil. Kamu wahai surga haram dimasuki sama orang nang pemalar, bin seke, bin pelit, bin bakhil, bin motrit. Ware wong Jawa. La ilaha illallah, dikasih duit sama Allah di jalan Allah berat. Tapi coba kalau beli makanan, waduh. Kalau traveling, waduh. Kalau sudah ini dan itu beli, wah sepatunya
nggih. Koleksinya sampai 2 lemari. Nggih. Bajunya sampai berapa lemari. La ilaha illallah. Mari kita sedekah di jalan Allah. Bakal bahagia. Karena perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terutama bagi diri saya pribadi, hadirin hadirat sekalian. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Semua amal ibadah kita dan mereka diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini, yang ikut memberikan izin, yang ikut mensukseskan, yang menjadi donatur acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله Ya Allah, mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, kami melihat betapa banyak umat-Mu yang Engkau matikan dalam keadaan maksiat karena mereka mengentengkan maksiat. Ya Allah, mulai malam ini ya Allah, bencikanlah kemaksiatan dan perbuatan dosa di hati kami dan orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, mulai malam ini ya Allah, cintakanlah taat kepadamu, kepada Nabi Muhammad dalam hati kami dan orang yang kami cintai, ya Allah. Dan juga betapa banyak hamba-Mu meskipun dia orang biasa, Engkau cabut nyawanya di hari Jumat, di malam Jumat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berzikir. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dan orang yang kami cintai dalam keadaan taat, ya Allah, dalam keadaan sujud, ya Allah, dalam keadaan menuntut ilmu, ya Allah, dalam keadaan yang baik, ya Allah, di hari Jumat, malam Jumat, di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan sebelum nyawa kami dicabut, tempat kami dan orang yang kami cinta adalah surga, ya Allah. Sehingga pada saat itu kami dan mereka cinta kematian, rindu ingin bertemu denganmu, ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, orang yang kami cinta yang sudah meninggal dunia, angkatlah siksa kubur dari mereka, ya Allah. Berikanlah nikmat kubur kepada mereka, ya Allah. Terutama rahmat yang Kau turunkan di majelis ini, berikanlah kekuburan mereka yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami juga mohon agar negara kami Indonesia ini, ya Allah, segera bebas dari wabah corona, ya Allah. Segera sehatkan bumi ini, ya Allah, dari corona, ya Allah. Segera angkat wabah corona ini dengan berkat maulid, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kelak di hari kiamat, ya Allah, bangkitkanlah kami dan orang yang kami cintai, ya Allah. Wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya, ya Allah, karena bekas wudu salat, ya Allah, sehingga diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad. Memandang wajah Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, menikmati ketakwaan
ketampanan Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi Muhammad, masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kami juga mohon ya Allah, kami juga mohon, kami sangat cinta, sangat rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah di dunia ini ya Allah, sebelum meninggal dunia ya Allah, izinkanlah kami dan orang yang kami cintai memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah, meskipun hanya satu kali ya Allah. Ya Allah, Engkau telah muliakan banyak hamba-Mu dengan bisa bermimpi Nabi Muhammad. Bahkan banyak hamba-Mu yang Kau muliakan untuk bisa langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, apa bedanya kami dengan mereka ya Allah? Kami juga hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, apakah kami tidak pantas untuk bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah? Ya Allah, apakah mata kami ini sangat kotor ya Allah, tidak pantas memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah? Ya Allah, maka kami mohon ya Allah, mulai malam ini hilangkanlah semua penghalang yang menghalangi kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah, muliakanlah kami dan orang yang kami cintai sebelum meninggal dunia bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا يا الله واكرم الأرواح منا يا رب بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, semoga dengan semua keberkahan dan kebaikan yang ada pada majelis ini, tidaklah kita pulang dari majelis ini melainkan bertambah keimanan kita kepada Allah. Tidaklah pulang kita dari majelis ini melainkan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, acara terakhir adalah penutup. Maka untuk ini ulun mewakili seluruh panitia menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.